Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam, Om Anubada Ketawian Duwisbata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, terima kasih. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Yoga Darsana, yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah dari Darsana. Dosen pengampu atau dosen pembimbing mata kuliah Ide Bagus Wika Krisna, SAG MSI. Baik, terima kasih. Materi yang saya bawakan atau yang saya sampaikan yaitu materi tentang Yoga Darsana. Sebelum masuk materi Yoga Darsana, kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan Darsana. Darsana adalah merupakan sebuah aliran filsafat India yang berkembang sampai saat ini. Darsana menguatkan pandangan-pandangan yang ada dalam kitab suci Weda dengan tujuan memberikan pandangan secara universal atau secara menyeluruh mengenai kebenaran yang ada dalam Weda. Darsana ini sangat penting bagi perkembangan agama Hindu karena Darsana memberikan pandangan yang begitu luas mengenai hakikat kebenaran. Darsana memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan ajaran agama Hindu. Kata Darsana berasal dari urat kata drs yang berarti pandangan atau melihat, menjadi kata Darsana yaitu penglihatan atau pandangan. Kemudian Darsana ini diartikan sebagai pandangan tentang kebenaran. Darsana sendiri dalam pandangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Astika dan Nastika. Astika kelompok yang mengakui otoritas Weda, sedangkan Nastika kelompok yang tidak mengakui kebenaran dan kewenangan Weda. Jadi bisa dibilang ada putih dan ada hitam, berbeda lah kalau kita ibaratkan seperti itu. Di mana ada dharma, pasti di sana ada adharma. Sedangkan yoga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat membawa jiwa raga kembali menuju kesadaran hakikat jiwa yang sebenarnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Yoga Darsana ini merupakan salah satu ajaran filsafat India yang mengajarkan bagaimana cara untuk mencapai moksa atau pelepasan. Filsafat ini juga dikenal dengan aliran filsafat Patanjali, yang dimana diambil dari nama Patanjali itu sendiri sebagai pendirinya. Sesungguhnya ajaran filsafat ini atau sesungguhnya aliran yoga ini sangat erat hubungannya dengan aliran Samkhya dalam pembahasan mengenai asal-usul filsafat itu sendiri, dengan mempergunakan pengertian dan kesadaran melalui penglihatan, kesimpulan dan ucapan serta kesaksian amanat kitab-kitab suci Weda. Yoga menerima konsep metafisika Samkhya yang berjumlah 25 butir prinsip. Yang terutama dalam aliran yoga ini adalah alat atau cara paling ampuh untuk mencapai pengertian pengetahuan atau jnana, yang juga menjadi pegangan dalam aliran Samkhya sebagai kondisi jiwa untuk mencapai kelepasan. Yoga ini dapat membantu seseorang untuk menenangkan pikiran atau menenteramkan gejolak perasaan. Untuk selanjutnya, dengan disiplin, yoga mengantarkan dia untuk mencapai pencerahan rohani, menuntun jiwanya ke suasana yang damai. Dalam kehidupan ini, semua orang mempunyai masalah yang berbeda. Seperti dari segi materi, orang lebih berlomba-lomba untuk mencari kekayaan dirinya, sehingga mereka tidak sadar apa tujuan yang sebenarnya, apa tujuan mereka dilahirkan ke dunia ini. Di mana kehidupan ini adalah peluang besar bagi manusia untuk memperbaiki perilaku yang masa lalu yang kurang baik atau yang mereka lakukan, sehingga mereka terlahir kembali agar bisa memperbaiki kehidupan yang tidak bisa memperbaiki kehidupan menuju kehidupan yang lebih baik. Jika kita lihat dalam kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang, kita semua ini adalah orang-orang yang spiritual, di mana di hidup ini atau hidup di dunia ini kita mencari kesadaran yang sebenarnya.
pada akhirnya manusia memahami bahwa perjalanan ini adalah perjalanan hidup yang sebenarnya, yaitu perjalanan sang jiwa, atau yang disebut juga dalam Tripermana, dalam istilah yang kita dengar sehari-hari, itu perjalanan hidup spiritual. Cara melaksanakan yoga atau mempraktekkan yoga darsana ini adalah beberapa tahapan atau cara-cara sebelum melakukan yoga. Maharishi Patanjali memberikan beberapa tahapan dalam melaksanakan yoga yang disebut dengan Astanga Yoga. Dalam Astanga Yoga juga dibagi menjadi dua, yaitu pertama disebut Bahiranga Sadanga Yoga, merupakan cara-cara luar pelaksanaan yoga. Kemudian yang kedua yaitu Antaranga Sadanga Yoga. Yoganga terdiri dari yama, yaitu atau yang dimaksud yama adalah pengekangan diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yaitu yang kedua ada niyama. Niyama adalah kebiasaan atau budaya yang sering kita lakukan, seperti berbuat kebaikan, menjalankan dharma, dan sebagainya. Yang ketiga ada asana. Adalah sikap tubuh yang tenang, santai, damai, dan bisa memusatkan pikiran ke hal-hal yang positif. Yang ketiga ada pranayama. Adalah pengaturan nafas secara tenang agar atau menyadari keluar masuknya nafas tersebut. Yang keempat ada pratyahara. Pratyahara adalah pemusatan pikiran, menarik objek-objek luar supaya tidak memikirkan hawa nafsu atau mengekangnya agar tidak ke hal-hal yang negatif. Sedangkan Antaranga Sadanga yang terdiri dari dharana, dhyana, dan samadhi. Yang pertama, dharana adalah disiplin mental memusatkan pikiran pada titik sempurna seperti ubun-ubun, alis, dan yang lainnya. Dan yang kedua, dhyana. Dhyana adalah meditasi yang tingkat tinggi sehingga bisa mencapai pusat titik dari meditasi tersebut, mencapai kesadaran. Dan yang terakhir ada samadhi. Samadhi adalah sebuah ritual konsentrasi yang tingkat tinggi atau melampaui kesadaran alam jasmani sehingga bisa menyatukan atman atau jiwa dengan parama atman. Jadi intinya sebelum melakukan atau mempelajari yoga darsana ini seharusnya atau sebaiknya kita harus memahami dulu tahapan-tahapan yang ada sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar, secara benar. Akhir kata, semoga yang saya sampaikan dalam video ini dapat dipahami dan juga dijalankan dengan sesuai tingkat kemampuan kita masing-masing. Semoga semua alam atau semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om. Dadah.